Jadi untuk biaya pembuatan dari biopon dari Kasibot ataupun GRC yang pinggirnya menggunakan papan seperti ini, itu untuk estimasi biayanya hampir sama dengan harga untuk biopon bak kontainer seperti ini teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Peternak Punya Mimpi, yang mencoba untuk selalu sharing dan selalu berbagi pengalaman di seputaran budidaya maggot BSF ya. Oke, dan semoga teman-teman semua kabarnya selalu sehat dan selalu semangat dalam berbudidaya maggot BSF. Kejar terus impian dan cita-cita kalian. Oke, dan pada kesempatan video atau pada kesempatan konten kali ini saya mau sedikit mereview ya untuk kekurangan dan kelebihan antara biopon dari bak kontainer ya. Bisa teman-teman lihat di sini, kita bandingkan dengan biopon yang terbuat dari Kasibot ataupun GRC ya. Seperti ini bentuknya. Sebetulnya untuk planning awalnya itu ini mau saya buat untuk tempat pembesaran ayam, tetapi karena kebutuhan maggot di tempat saya itu meningkat, permintaan konsumen meningkat, dan kebetulan untuk pembudidayanya sendiri di tempat saya masih terbatas, jadi akan kita fungsikan di sini untuk pembesaran maggot teman-teman ya. Dan ini kita buat untuk biopon bak kontainer ini sendiri. Ini muat kurang lebih sekitar 12 kotak teman-teman ya. Dan kita kali 2,5 gram kali 12 itu kurang lebih muat sekitar 30 gram teman-teman ya. Oke teman-teman, dan kita bahas untuk bak kontainer ini sendiri. Ini untuk harganya itu kurang lebih sekitar kisaran 50.000 teman-teman ya. Dan untuk muatnya sendiri itu kurang lebih sekitar 2-3 gram teman-teman ya. Dan bisa kita panen di umur sekitar 3 minggu. Itu minimal dari 1 gram itu sudah dapat sekitar 2 kilo teman-teman ya. Jadi untuk 2,5 gram minimal di 3 minggu dari penebaran teman-teman ya. 2 minggu sampai 3 minggu tergantung pakan dan juga perawatan, itu bisa kita panen minimal itu 5 kilo teman-teman ya. Dan untuk biopon rak ini sendiri untuk efisiennya itu, jadi kita tidak perlu untuk melakukan servis, dan juga tentunya ini bisa kita keluar masukkan teman-teman ya, dan sangat mudah. Dan bisa kita gunakan untuk menetaskan telur BSF. Itu pernah saya coba, itu bisa muat sekitar 50 gram teman-teman ya. Dan itu masih bisa kita pindahkan di umur 10-12 hari teman-teman ya. Dan untuk biopon bak kontainer ini sendiri bisa kita fungsikan atau kita gunakan untuk tempat penyimpanan prepupa teman-teman ya, seperti ini. Ini muat kurang lebih sekitar 5-7 kilo teman-teman ya. Dan bisa kita gunakan juga untuk menampung maggot sementara ya, sebelum kita masukkan. Ketika kita panen, kita masukkan wadah seperti ini per 10 kilo ini muat. Dan buat teman-teman yang mungkin darurat ataupun belum punya rak seperti ini, untuk biopon bak kontainer ini sendiri bisa teman-teman tumpuk dan dikasih kayu ataupun kaso di sini ya. Kemudian tumpuk lagi, dikasih kaso, kemudian tumpuk lagi teman-teman ya. Sementara ataupun teman-teman yang baru memulai bisa teman-teman gunakan untuk biopon bak kontainer seperti ini teman-teman ya. Dan untuk perbandingannya sendiri, sebetulnya untuk biopon dari Kasibot ataupun GRC seperti ini, jadi untuk biaya pembuatan dari biopon dari Kasibot ataupun GRC yang pinggirnya menggunakan papan seperti ini, itu untuk estimasi biayanya hampir sama dengan harga untuk biopon bak kontainer seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk perhitungan pernah saya hitung-hitung di video ataupun di konten sebelumnya, untuk pembuatan biopon seperti ini kurang lebih sekitar 40-50 ribu teman-teman ya. Tetapi jika teman-teman yang untuk waktunya itu terbatas dan mungkin baru memulai untuk
Budidaya maggot teman-teman bisa gunakan untuk biopon bak kontainer seperti ini teman-teman ya. Ini juga sangat efisien dan juga banyak juga teman-teman yang menggunakan, karena ini juga sangat efektif teman-teman ya. Tapi mungkin buat teman-teman yang mempunyai banyak waktu, bisa teman-teman buat untuk biopon dari Kasibot ataupun dari GRC. Tetapi untuk kekurangannya, untuk biopon dari Kasibot ataupun GRC ini, untuk supaya lebih kuat dan tahan lama, itu sekitar 5 atau 6 bulan sekali teman-teman harus dikoas lagi menggunakan semen teman-teman ya. Karena jika tidak dikoas, itu untuk bagian pojok bawahnya itu biasanya akan kalah ataupun keropos. Jadi setiap 5-6 bulan sekali teman-teman koas dan dibiarkan selama 1 atau 2 hari, nanti baru kita tebar lagi. Dan ini juga udah saya gunakan sekitar 3 tahun teman-teman ya, dan masih awet ataupun masih kuat teman-teman ya. Dan bisa teman-teman lihat di sini untuk baby maggotnya, ini kurang lebih sekitar umur 3 hari teman-teman ya. Ini terlalu padat karena kekurangan biopon. Semua biopon saya penuh. Dan nanti akan kita kurangi, kita bagi di biopon bak kontainer supaya lebih cepat untuk pertumbuhan dan perkembangannya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, semoga bisa menjadi referensi ya untuk sharing saya kali ini buat teman-teman yang masih bingung untuk budidaya maggot BSF. Untuk keterbatasan lahan ataupun tempat, bisa teman-teman gunakan untuk biopon bak kontainer seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu video atau konten kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe-nya ya. Oke, dan selalu semangat dalam berbudidaya maggot BSF. Kejar terus impian dan cita-cita kalian. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.